Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kami haturkan rasa ta'zim kami ila hadratil mukarram wal muhtaram wabil khusus wal khusus kepada keluarga besar daripada Allah yarhamuhu Haji Dumrah Hasan. Kita doakan insya-Allah seluruh keluarganya agar selalu diberikan barakat, agar selalu diberikan hasanat, agar selalu diberikan afiat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pula kami haturkan rasa ta'zim kami kepada tetamu kita yang datang dari negara Singapura. Alhamdulillah turut hadir di dalam majalisul khair kita, di dalam majalisul ta'lim kita, insya-Allah. Dengan hadirnya kedatangannya di dalam majalisul ta'lim kita membawa rahmat, membawa maghfirat, membawa barakat hasanat kepada kita semua. Dan wabil khusus kami haturkan rasa ta'zim kami kepada Ketua Masjid Jami Ar-Rahman berikut jajarannya, dan kepada para hadirin yang mohon maaf namanya satu persatu tidak dapat kami sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah menjadi rutinitas kita bersama-sama kita berkumpul di dalam majalisul khair ini. Kita mengikuti, kita menjalankan apa yang telah diberikan, apa yang telah diberikan, dibawakan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya kita pada malam hari ini bersama-sama kita thalabul ilim, yang memang kita bersama-sama berkumpul di dalam majalisul khair ini, di dalam majalisul ta'lim ini, di dalam majalisul zikir ini, kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi di dalam satu hadisnya yang sudah masyhur. Dikatakan oleh baginda Nabi, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Ini ada penafsiran dari beberapa ulama. Ba'dul ulama ada yang mengatakan dari hadis ini ditambahkan wa muslimatin. Tapi ada juga ulama yang mengatakan cukup talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Penafsiran dari sebagian ulama kata muslim ini itu bisa dikatakan baik itu dari kalangan lirrajul ataupun linnisa, baik itu dari kalangan laki-lakinya atau perempuannya. Kita diwajibkan untuk apa? Thalabul ilim. Jadi katanya Nabi Muhammad, menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslim, kepada seluruh umat Islam. Ya, nah kita berkumpul pada hari ini bersama-sama nih. Ini kitab yang kita pelajari namanya kitabnya Ar-Risalatul Jami'at.
Kitab ini ditaklifkan oleh salah seorang min kibaril ulama. Beliau Al-Habib Imam Ahmad ibn Zain Al-Habsyi. Ini Habib Ahmad ini berguru dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Yang kalau kita biasa baca tuh rotibnya ba'dal maghrib rotibul Haddad. Nah itu yang menuliskan rotibul Haddad itu Al-Habib Abdullah ibn Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Ini Habib Abdullah Al-Haddad mempunyai murid. Nah ini muridnya. Kitabnya kita pelajari nih. Yang ditaklifkan oleh Al-Habib Ahmad ibn Zain Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Beberapa bulan yang lalu pertemuan kita telah mempelajari yaitu perihal rukun Islam. Atau yang kita ketahui di dalam tatanan ajaran dinul Islam, di dalam agama Islam ini, kita ini ada sumber-sumber hukum Islam. Dikatakan sumber hukum Islam itu arba'atu aqsam. Itu ada 4 bagian. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada Al-Ijma', ada Al-Qiyas. Ini sumbernya. Jadi kalau kita melakukan amaliyah ibadah yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, keseharian kita, ya kita kembalinya kemana? Ini ke sumber hukum Islam ini. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Dan juga ditambahkan lagi ada Al-Ijma', ada Al-Qiyas, ya, itu ada 4, ya. Nah, kemarin beberapa bulan yang lalu kita telah mempelajari. Jadi Islam ini, agama Islam ini, di dalam Islam itu pasti ada iman. Antara Islam dengan iman, ini kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Manusia, seseorang ketika dia dikatakan beragama Islam, maaf, belum tentu dia beriman. Akan tetapi manusia, kalau mereka dikatakan beriman, sudah pasti dia beragama Islam. Ya, walaupun memang kita ketahui kedua-duanya ini nggak dapat dipisahkan, ya. Tapi yang menjadi pokok kita ini apa? Dikatakan di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah, wa aslul iman an ta'taqida annallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah wala mithla wala shibha lahu. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi dikatakan, sedangkan akar hakikat iman itu ialah berkeyakinan bahwa Allah Maha ada. Kita sebagai makhluk, ini kan kita makhluk nih. Allah Khaliq. Kita manusia ini makhluk. Akan tetapi Allah Khaliq. Kita tidak pernah berjumpa atau melihat, ya. Kita tidak pernah berjumpa ataupun melihat wujudnya Allah Azza wa Jalla itu seperti apa. Akan tetapi subhanallah, ada yang memberikan keyakinan di dalam lubuk hati kita, di dalam diri kita. Berupa apa? Al-iman. Jadi yang jadi tonggak, yang jadi pokok di dalam dinul Islam ini, terutama ini, itu dari iman. Dari imannya kita. Makanya kalau kita lihat di dalam definisi pengertian iman itu sendiri apa? Apa itu iman? Iman di dalam lugah, di dalam menurut bahasanya itu dikatakan at-tasdiq. Apa itu at-tasdiq? Yaitu kita yakin, berkeyakinan bahwasannya apa?
annallaha ta'ala maujudun, bahwasannya Allah itu ada, ya. Jadi sekalipun kita tidak melihat wujudnya Allah, kita tidak mengetahui Allah itu wujudnya seperti apa, akan tetapi nih ada iman yang menguatkan, meyakini kita. Dengan apa? Dikatakan di dalam satu kitab ada kaidah dikatakan al-iman yaziduhu bitta'at. Jadi iman ini yaziduhu bitta'at. Iman itu menambahkan taat. Jadi kalau kita mengerjakan amaliyah ibadah yang kita kerjakan, amr kata perintah, Allah memberikan amr. Allah memberikan amr, Allah memberikan perintah kepada kita agar selalu kita ini mengerjakan dengan yang namanya at-taqwa, yaitu dengan kita menjalankan segala perintah Allah dan pun kita menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini berupa apa? Berupa iman. Makanya tadi kami sampaikan, seseorang ketika dia dikatakan beragama Islam, maaf-maaf belum tentu dia beriman. Akan tetapi seseorang ketika dia dikatakan beriman, sudah pasti dia beragama Islam. Ya sekarang kalau kita lihat banyak, ya, banyak orang mengatasnamakan dirinya beragama Islam, akan tetapi maaf-maaf, apa yang Allah berikan amr, Allah memberikan perintah, dia tidak kerjakan. Bahkan apa yang Allah larang, dia langgar, dia kerjakan, mengatasnamakan dirinya Islam, akan tetapi belum tentu dia beriman. Ya, jadi yang jadi pokok itu imannya. Makanya dikatakan di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'at, wa aslul iman anta atakida annallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah. Sedangkan akar hakikat iman itu ialah berkeyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla Maha ada dan Dia Allah Maha Esa, tiada sekutu semisalnya dan serupa dengannya. Jadi nggak ada. Makanya kalau kita lihat di dalam surah Al-Ikhlas kan jelas, ya. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Ikhlas, ya, dari qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi nggak ada yang menyerupai Allah, ya, tidak ada, ya. Bahkan dikatakan ada tambahan di dalam ini kitab, ada penafsiran dari Al-Habib Ahmad Ibn Zain Al-Habsyi, dikatakan akar dari keimanan itu adalah hakikat, yaitu mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul Allah, hari akhir, serta ketentuan Allah yang baik atau buruk. Ya. Coba kalau kita lihat di dalam kitab ini, ada penafsiran apa yang ditambahkan satu kaidah, fadilah, ditambahkan di dalam penafsirannya itu dari Al-Habib Ahmad, dikatakan, akar iman adalah hakikat keimanan, yaitu mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya. Karena memang Nabi Muhammad ini yang menyempurnakan Islam. Makanya dikatakan oleh An-Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Katanya Nabi, Islam itu tinggi, wa la yu'la alaih, dan tiada yang lebih tinggi daripadanya.
Jadi ketika kita mengetahui kita memeluk ajaran agama Islam ini, itu karena lantaran apa? An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur nih, alhamdulillah. Nih nggak lama lagi kita masuk bulan Rabiul Awal, ya. Tiap tahun kalau yang namanya masuk bulan Rabiul Awal, yang namanya datangnya bulan Maulid, ini para habaib, para kiai, para ustadz, para masyayikh disambut, ya. Diadakan perhelatan akbar perayaan hari besar Islam, ya, Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita flashback, kita kembali ke depan bagaimana dulu Nabi Muhammad itu memperjuangkan Islam itu tidak mudah. Ya. Kalau sekarang para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz kalau diundang itu didatangkan itu dengan sambutan. Tapi dulu Ar-Rasul, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dengan sambutan tapi dengan sambitan. Ya. Jadi ini perjuangannya yang kita sekarang sama-sama kita rasakan, kita memeluk kenikmatan di dalam dinul Islam, di dalam agama Islam. Apa yang kita kerjakan, kita menunaikan ibadah sholat, kita menunaikan apa yang tertera di dalam rukun Islam, apakah itu puasanya, apakah itu hajinya, apakah itu apapun amaliyah ibadah yang kita kerjakan, ini dikarenakan perjuangan, wasilah perantara apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini sampai Al-Habib Ahmad Ibn Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan akarnya iman itu katanya apa? Yaitu dengan kita mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad itu merupakan akar imannya kita. Makanya maaf kita kalau berucap yang namanya syahadatain, ini kan kita orang Islam nih. Di dalam ajaran agama kita, agama Islam ini kalau ada orang yang dia mau dakhalal Islam, dia mau dakhalal Islam, mau masuk ke dalam Islam, itu diantaranya apa? Yaitu wanudku bisyahadatain. Makanya ada satu kitab namanya Safwatuz Zubat. Ini kitab Safwatuz Zubat ditaklifkan oleh salah seorang min kibaril ulama, namanya Al-Arif Billah Asy-Syaikh Ahmad Ibn Ruslan. Ini Asy-Syaikh Ahmad Ibn Ruslan di dalam kitabnya Safwatuz Zubat, kitabnya berbentuk nazam, ya, itu sampai dikatakan wanutku bisyahadataini i'taubira lihsihhatil imani mimman qaddara. Itu di dalam kitab Zubat sampai dikatakan, ya, nutuk dengan kita berucap dua kalimat syahadat. Jadi kalau ada orang mau dakhalal Islam, dia mengucap dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama itu asyhadu an la ilaha illallah, yaitu syahadatut tauhid. Dan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang dikatakan syahadatur Rasul. Jadi berimannya kita itu bukan hanya kepada Allah, sekalipun dengan Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan dirinya dia beragama Islam, tapi dia dakhalal Islam cuman hanya dia nutuk
dia berucap dengan syahadatut tauhid saja, tanpa dia ikut sertai syahadatul rasul, maka belum dikatakan dia itu yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Allah menyatakan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu dengan secara kafah, yaitu dengan secara keseluruhan. Ini belum dikatakan kafah kalau ada orang yang mengatasnamakan dirinya dia beragama Islam, dia dakhalal Islam, dia masuk ke dalam ajaran agama Islam, akan tetapi hanya dia nutuk, dia berucap dengan syahadatut tauhid saja, itu belum sempurna keislamannya. Kenapa? Karena kita beriman bukan hanya kepada Allah, sekalipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam patut kita imani pula. Makanya di dalam kitab ini mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antaranya dikatakan, ya, dikatakan di antaranya berkeyakinan. Berkeyakinan itu maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Habib Ahmad Ibn Zain, keyakinan itu maksudnya keyakinan yang kuat di dalam hati kita tanpa disertai ketidakpastian atau keraguan. Ya. Jadi kitanya harus berkeyakinan kita ini kuat. Nah, yang membuat kita yakin ini apa? Yaitu imannya kita, kadar imannya kita. Makanya tadi kami menyampaikan yang jadi tonggak, yang jadi pokok di dalam dinul Islam, agama Islam ini yaitu al-iman. Yaitu imannya kita. Ya, nah iman ini bisa bertambah dengan apa? Yaziduhu bitta'at. Iman itu bisa bertambah itu dengan taat. Wayankusu bil maksiat. Dan iman akan berkurang itu dengan maksiat. Ya. Jadi imannya kita nih yang lebih kita utamakan. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun serupa dengannya dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam tatanan agama kita ini kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, ihsan ini ya, ihsan ini kalau dijelaskan di dalam kitab Arba'in Hadis An-Nawawiyah itu ada di penjelasannya itu ya, di dalam hadis itu dikatakan al-ihsan itu ya, walaupun kita ini tidak mengetahui wujudnya Allah, kita tidak pernah melihat Allah, akan tetapi kita harus berkeyakinan, kita meyakini Allah itu melihat kita. Ya. Allah itu melihat kita, makanya dikatakan wa was-sami'ul basir. Bukan hanya melihat Allah, Allah juga mendengar. Jadi Allah itu maha dari segala maha. Makanya kan tadi dibaca nih Rotibul Attos. Biasanya kalau Rotibul Attos itu diikut sertai dengan asma. Di dalam Asmaul Husna itu ada 99 asma Allah. Yang kalau kita ketahui Allah itu maha dari segala maha. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Makanya dulu ada salah seorang ulama di kota Ghurfah, itu di Hadramut. Di Hadramut tuh di Yaman ada kota namanya Ghurfah. Itu di kota Ghurfah itu
ada sosok ulama namanya Al-Habib Hasan ibn Saleh Al-Bahar. Allahu yarhamuhu. Ini Habib Hasan ibn Saleh Al-Bahar, itu beliau sampai menuliskan doa, ya. Doanya itu yang memang antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik itu nggak putus. Jadi Habib Hasan ibn Saleh Al-Bahar di masa hidupnya itu, Habib Hasan itu sampai dia menuliskan, mengamalkan, membaca itu doa, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu qaribun minni. Allah dengan saya, Allah menyaksikan saya, Allah hadir dengan saya, dan Allah dekat dengan saya. Jadi Allah itu, kalau kita semakin merapat kepada Allah, di dalam hadis qudsi itu bagaimana? Ini kita makhluk. Kita nih makhluk, kalau kita ingin fafirru ilallah, semakin kita ingin kembali kepada Allah, ini kita makhluk, hamba baru berjalan, Allah udah berlari kepada kita. Disambut kita oleh Allah. Ya. Jadi Allah ini rahmannya, kasih sayangnya itu luar biasa. Makanya sampai dikatakan wala tay'ashu min rahmatillah. Dan jangan sekali-sekali nih kita manusia ini, kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Jangan. Ya. Jangan kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Coba kalau kita lihat di dalam hadithul qudsi, sampai dikatakan semacam itu. Kita makhluk, kita manusia, apabila kita ada keinginan, kita mau fafirru ilallah, kita ingin kembali kepada Allah. Itu di dalam hadis qudsi dijelaskan seperti apa. Hambanya, makhluknya baru berjalan, Allahnya udah berlari. Disambut kita. Ya. Makanya jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena memang Allah ini maha dari segala maha. Saya teringat dulu, di kota Tarib itu ada salah seorang, insya Allah Ustadz Ali Ridho juga alami beliau. Beliau ini min kibaril ulama, beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Namanya Al-Habib Abdullah ibn Muhammad bin Alwi bin Shihabuddin. Ini di masa hidupnya, Al-Habib Abdullah ibn Muhammad bin Alwi bin Shihabuddin, itu kalau di dalam tausiahnya, penyampaiannya, atau di dalam majalis ta'limnya, di dalam majalis khairnya, itu Habib Abdullah bin Shihab itu selalu menyampaikan apa? Alhamdulillah, fadlullah wasi', katanya. Alhamdulillah, katanya fadilahnya Allah itu luas. Maksudnya bagaimana fadlullah wasi'? Maksudnya bagaimana fadilahnya Allah itu luas? Amal ibadah kita, apa yang kita kerjakan ibadah keseharian di dalam kehidupan kita, yang menerima ibadah kita, yang mengijabah sholat kita, puasa kita, haji kita, baca Qur'annya kita, keluarkan zakatnya kita, apapun af'alul khair, apapun perbuatan perkara kebaikan yang kita kerjakan, itu yang menerima, yang memberikan ajar itu Allah. Dan Allah ketika memberikan, menerima amal ibadah kita itu bisa dengan berbagai macam cara. Nggak ada kita bisa datang ke orang soleh, orang wali lagi sekalipun, kita tanya, misalkan ada seorang Habib, ini Habib waliullah, kita tanya sama dia, ya Habib, banas alukum, tadi sholat saya diterima nggak? Yang namanya sholat itu antara antara kita sebagai manusia itu dengan Allah. Ya,
Itu hubungan kita dengan Allah, hablum minallahnya kita. Jadi ketika kita mengerjakan amal ibadah salat yang kita kerjakan, itu sudah menjadi haknya Allah. Itu sudah menjadi haknya Allah yang mau menerima ibadah kita. Jadi kalau dikatakan oleh Al-Habib Abdullah ibn Muhammad bin Alwi bin Syihab, dikatakan Alhamdulillah, fadlullah wasi'. Alhamdulillah, fadilahnya Allah ini luas. Jadi Allah itu bisa memberikan ajar. Allah bisa memberikan pahala, bisa memberikan ganjaran kepada kita selaku makhluknya, itu dengan berbagai macam cara. Jadi kitanya jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena Allah ini royal dengan pahalanya. Allah ini royal dengan pahalanya. Coba kalau kita lihat, kayak kita membuka Al-Quran, dikatakan nazar Al-Quran ibadah. Dikatakan melihat isi kandung Al-Quran aja ibadah. Belum kita baca tuh Quran, baru kita kebet isinya, baru kita buka tuh Al-Quran, belum kita baca, itu katanya ibadah. Sekarang saya mau tanya, ibadah itu dapat pahala tidak? Ibadah itu mendapatkan pahala tidak? Dapat. Allah kasih ajar. Baru kita lihat isi kandung Al-Quran ibadah katanya. Itu udah dikasih pahala sama Allah. Apalagi kalau kita baca tuh Al-Quran. Jadi Allah ini royal kalau bicara pahala dengan kita. Makanya kitanya jangan berputus asa. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Kita kembali kepada Allah. Semakin kita fafirru ilallah. Ingat di dalam hadis qudsi. Hambanya baru berjalan, Allah sudah berlari kepada kita. Disambut kita dengan Allah. Tapi benar-benar dengan taubatan nasuha. Makanya kita kalau selaku manusia ini ketika berbuat suatu kesalahan, maksiat, dosa apapun yang kita kerjakan, jangan kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Segera untuk kita bertaubat kepada Allah. Dulu kan diceritakan di dalam kisahnya itu kita tahu kan. Ada satu orang yang datang kepada Nabi Muhammad, ini orang jujur. Dia ngomong terus terang sama Nabi Muhammad. Kalau dia telah berbuat zina, ini orang tanya kepada Nabi Muhammad, apakah akan diterima taubatku ya Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Naam, iya, akan diterima taubatmu oleh Allah. Selang beberapa hari setelah itu datang lagi. Nabi Muhammad tetap mengatakan ketika dia bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan mengijabah taubatnya dia. Coba kita lihat Allah. Ya, coba kita lihat bagaimana Allah. Biar bagaimanapun kita ini manusia. Manusia ini kata Nabi Muhammad, mahallul khata' wan nisyan. Katanya Nabi Muhammad, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, makanya kita jangan berputus asa. Terus dalam keseharian kita berkaca diri. Kita berkaca diri, mengintrospeksi diri kita. Ya, bagaimana nih hablum minallahnya kita, hubungan kita dengan Allah ini bagaimana? Ya, kalau kita sudah merasakan kenikmatannya, Allah itu bisa memberikan ghirah. Coba kalau kita lihat as-sulaha. Lihat mereka as-sulaha. Lihat mereka orang-orang soleh. Bagaimana Allah memberikan ghirah. Rasa semangat mereka untuk beribadah kepada Allah. Nggak ada kenal capek. Mereka tidak kenal capek, tidak kenal lelah, tidak kenal letih, tidak. Tapi mereka sudah merasakan kenikmatan ketika mereka beribadah kepada Allah. Ya. Ini syai'ul azim, sesuatu yang mulia. Jadi jangan kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi semua itu kembali
bagaimana kadarnya itu kembali kepada keimanan kita, bukan Islamnya. Orang kalau mengatakan dirinya beragama Islam, tadi kami sampaikan, maaf, orang yang beragama Islam belum tentu dia beriman, tetapi orang yang beriman sudah pasti dia beragama Islam. Kira-kira sekarang banyak gak yang begitu? Ya, mengatasnamakan dirinya Islam. Ya, ini maaf ya, maaf Pak, Bu, saya menyampaikan nih terus terang. Kadang-kadang kalau menunaikan ibadah haji, ya, jangan bertepuk dada, jangan berbangga diri untuk dipanggil haji atau hajah. Ya, benar. Pergi haji pasti dapat satu kedudukan, mendapatkan gelar yang laki-laki haji, yang perempuan hajah, itu betul. Tapi jangan dijadikan suatu kebanggaan. Terus kita kalau udah pergi haji nih, kalau kita udah menunaikan ibadah haji, semakin kita untuk memperbaiki diri kita. Perbaiki diri kita, semakin kita untuk kembali kepada Allah. Ya, karena memang dikatakan di dalam satu hadis itu kan diantaranya orang yang menunaikan ibadah haji itu, wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Katanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, haji yang mabrur itu ganjarannya itu tidak ada terkecuali apapun itu, terkecuali apa? Surga. Illal jannah. Jadi kitanya nih semakin kita pulang haji, umroh atau apapun itu ibadah, semakin untuk kita introspeksi diri kita. Kita perbaiki diri kita. Orang panggil haji, panggil hajah silakan, tapi jangan yang menunaikan ibadah hajinya ini dijadikan suatu kebanggaan. Jangan dijadikan suatu kebanggaan untuk ria. Jangan. Sia-sia nanti hajinya. Kita kepengen yang namanya haji itu kita mabrur. Jangan sampai haji kita itu mardud. Ya. Haji yang benar-benar diijabah oleh Allah. Semakin dia pulang dari haji, semakin apa? Untuk dia fafirru ilallah. Semakin untuk kembali kepada Allah. Semakin dia untuk memperbaiki diri. Hubungan yaitu antara bainu wa bainallah. Antara dirinya dengan Allah. Cukup sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum kami tutup, kami meminta kepada para jamaah semua telah berpulang ke rahmatullah, yaitu dari salah sosok ulama yang kalau kita ketahui di masa hidupnya, beliau ini ketika memberikan satu tausiah ceramah di berbagai macam majelis, di berbagai macam acara, apakah itu maulid, apakah itu Isra wal Mi'raj. Kita tahu sosok dari salah seorang ulama, Al-Habib Muhammad ibn Husain Al-Idrus, ya. Yang kalau kita ketahui ketika beliau memberikan tausiah, ya, ada beberapa di dalam tausiahnya itu banyak penyampaian beliau itu berupa ilmu dan diselingi juga dengan humor. Ya. Jadi kalau ceramah itu beliau itu juga ada humornya, tapi humornya tidak sia-sia. Apa yang beliau sampaikan itu humornya itu memberikan manfaat juga kepada kita. Kepada kita sebagai mustami', kita yang mendengar apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Muhammad ibn Husain Al-Idrus. Beliau pada hari ini telah dipanggil oleh Allah. Beliau telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan insya Allah dengan kita membaca Ratibul Fatihah. Kita niatkan wabil khusus wal khusus kepada guru kita Al-Habib Muhammad ibn Husain Al-Idrus.
Kita doakan insya Allah berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita doakan juga beliau yang besok akan dikebumikan, akan disolatkan. Insya Allah kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita niatkan juga di dalam lubuk hati kita, kita niatkan juga kepada ma'asyiral muslimin wal muslimatnya. Niatkan juga kepada sanak kerabat, family, keluarganya yang telah mendahului kita. Insya Allah bi annallaha yataghashahum birrahmah wa yuskinuhumul jannah wa bi annallaha yunawwiru kuburahum wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma dzal hablis syadid wal amr rasyid, as'alukal amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabina syuhud ar-ruka'is sujud wal mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kami tutup, mari bersama-sama kita membaca istighfar kepada Allah. InsyaAllah dengan kita membaca istighfar ini, segala hajat amal ibadah kita diijabah oleh Allah. Mungkin di antara para hadirin dan hadiratnya ada sanak kerabat keluarga family-nya yang sedang terbaring sakit. Insya Allah bibarakatil istighfar Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Wansur juyushal muwahhidin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ya musahhil sahhil alaina, ya mudabbir dabbir alaina, ya muyassir yassir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina
Walhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minnukum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.